Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rentang Kisah. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah singkat mengenai beberapa hewan mitologi yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Konten kali ini akan dibuat menjadi beberapa bagian. Tanpa perlu panjang lebar, kita langsung saja ke ceritanya. Menurut Wikipedia, mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Mitologi terkait dekat dengan legenda maupun cerita rakyat. Mitologi dapat mencakup kisah penciptaan dunia sampai asal mula suatu bangsa. Mitos yang merupakan bagian dari mitologi adalah sesuatu yang tidak nyata dan belum diketahui keberadaannya. Biasanya mitos diceritakan oleh orang-orang zaman dahulu yang menjelaskan tentang suatu fenomena atau hal yang menakutkan. Dalam ajaran Islam, diketahui ada beberapa hewan mitologi yang juga disebut dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa hewan mitologi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Dabah al-Ard. Dabah al-Ard merupakan binatang buas atau identik dengan monster yang muncul dari dalam perut bumi pada saat sebelum terjadinya kiamat. Hewan ini merupakan salah satu pertanda kiamat besar atau kiamat kubro. Dabah al-Ard akan keluar dari kota Mekah, lebih spesifiknya dekat dengan Gunung Safa. Dabah al-Ard muncul dari salah satu pertanda kiamat lainnya, yakni terbitnya matahari dari barat. Hewan ini dapat berbicara dengan jelas dan fasih. Bukan hanya itu saja, Dabah al-Ard juga akan membawa tongkat dari Nabi Musa alaihi salam dan juga cincin dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada hadis riwayat menurut Abu Dawud dan Ibnu Majah yang menjelaskan tentang dabah, yang juga berasal dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata, dabah, yang menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi. Hal tersebut kemudian dipertegas dalam surah An-Naml. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila perkataan, ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi, dabah, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Ciri-ciri fisik dari Dabah al-Ard tidak dapat kita ketahui secara spesifik. Dari Al-Quran dan hadis juga tidak dijelaskan secara spesifik pula. Tetapi kita dapat mengetahui ciri dari Dabah al-Ard melalui para sahabat. Salah satunya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Menurut Ibnu Abbas, dabah memiliki semua warna dari hewan yang ada di muka bumi. Dabah dapat berbicara dengan semua umat manusia dalam bahasanya masing-masing. Dabah juga merupakan hewan berambut dan berbulu, memiliki 4 kaki, memiliki bentuk wajah seperti manusia, serta memiliki leher yang panjang, terlihat membentang dari timur ke barat. Menurut Amr bin As radhiyallahu anhu, saking besarnya, kepala dabah bisa menyentuh langit, sedangkan kakinya belum sepenuhnya keluar dari bumi. Kemudian menurut Ibnu Umar radhiyallahu anhu, lari dari dabah diumpamakan dengan kecepatan lari dari seekor kuda selama 3 hari berturut-turut, tanpa berhenti sedikit pun. Maka dari itu, tidak seorang pun umat di muka bumi yang dapat lari darinya. Dabah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan tanda kepada umat manusia antara yang beriman dan kafir. Dabah memberikan tanda tersebut dengan menggunakan cincin dan juga tongkat yang dibawa olehnya. Menurut sahabat yang mendengarkan cerita tentang dabah dari Rasulullah SAW, dijelaskan bahwa dabah muncul di bumi sebanyak 3 kali. Yang pertama, dabah akan muncul di pedalaman pelosok. Kemudian yang kedua, dabah akan muncul dari pelosok menuju ke Mekah. Dan yang terakhir, Rasulullah berkata, dabah akan muncul saat orang-orang berada di masjid yang paling agung, terbaik, dan paling mulia yakni Masjidil Haram.
Sekian kisah atau cerita singkat tentang hewan mitologi yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, untuk part pertama. Nantikan terus di channel Rentang Kisah untuk part-part berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya ya teman-teman. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.